Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain kita mulai saja agar selesainya juga tidak terlalu sore. Ini mohon izin sudah tiang rekam. Baiklah, selamat sore Bapak Ibu, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendukung kegiatan ini. Mohon izin sebelumnya, kegiatan ini merupakan tugas dari proses belajar saya, yaitu pendidikan guru penggerak Angkatan 9, sebagai aksi nyata di mana saya harus melakukan penyebaran pemahaman kepada teman-teman yang lain di sekolah. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita mulai acara, akan lebih baik jika kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa terlebih dahulu. Doakan saya pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan mendiseminasikan atau menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Nah, sebelumnya, saya selaku pemateri di sini, mohon maaf jika kiranya nanti dalam penyampaian masih banyak kekurangan, dan mohon juga nanti segala masukan ataupun refleksi setelah kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi saya. Nah, sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita menyepakati kesepakatan pertemuan ini terlebih dahulu. Yang pertama, jika ingin bertanya ataupun melakukan mengungkapkan pendapat, bisa raise hand. Kemudian yang kedua, kepada peserta, jika salah satu berbicara, yang lain mohon mendengarkan, agar suaranya bisa terdengar dengan jelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada lagi kesepakatan kelas yang harus kita sepakati hari ini? Bisa ditambahkan? Tidak? Ya, cukup. Cukup berarti untuk hari ini. Nah, saya langsung saja. Mohon izin, saya melakukan share screen. Apakah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Ya. Terima kasih. Jadi saya di sini akan menyampaikan tentang budaya positif, khususnya budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah dan sudah terlaksana di sekolah. Baiklah, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kita akan berdiskusi bersama-sama tentang budaya positif. Nah, yang pertama, sebelum kita memasuki materi inti yaitu tentang budaya positif, ada baiknya itu kita ingat kembali tentang tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya menuntun untuk tumbuh dan hidupnya segala kodrat kekuatan yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sesuai dengan ini, siapa yang masih ingat mungkin Bapak Ibu tentang trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, 3 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat? Apa saja? Bisa raise hand?
Ya, ada Bapak Ibu yang ya Bu Sri Lestari, silakan. Mikrofonnya dinyalakan dulu. 3 Ki Hajar Dewantara, Ing Arso Sontulodo, Ing Madya Mangunkursut, Tut Wuri Handayani. Ya, terima kasih Bu Lestari. Jadi itu merupakan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sepanjang zaman masih kita ingat, mulai dari kita SD ya sampai sekarang itu masih relevan untuk dilaksanakan. Jadi Ing Arso Sontulodo, Ing Madya Mangunkursut dan Tut Wuri Handayani. Artinya Ing Arso Sontulodo berarti kita di depan memberi teladan, di tengah-tengah memberi semangat ya, dan di belakang memberi motivasi atau dorongan. Nah, itulah salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara yang masih bisa kita pakai sampai saat ini. Nah, kemudian hal lain lagi dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah ibarat kata kita guru seperti petani atau tukang kebun. Kemudian anak-anak didik itu seperti pohon jagung. Jika bibitnya baik, pohon jagung tersebut, tetapi jika lingkungannya tidak baik, dia tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Sama halnya dengan kita. Anak-anak itu sudah punya potensinya masing-masing. Tetapi jika kita tidak mampu menuntun, membimbing kodratnya dia tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Itu maksudnya. Nah, kita pada budaya positif, sudah sampai pada budaya positif, di mana yang dimaksud dengan budaya positif di sini adalah budaya positif yang ada di sekolah, yaitu nilai-nilai atau kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi, profil pelajar Pancasila atau karakter dari profil pelajar Pancasila ini bisa kita capai salah satunya dengan menerapkan budaya positif. Nah, apa sih konsep inti dari budaya positif pada modul titik 1 yang sudah saya pelajari? Itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu. Nah, mulai dari perubahan paradigma belajar. Jadi, berdasarkan kurikulum Merdeka, ada perubahan pembelajaran dengan paradigma baru yang dilakukan berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa yang mendasari prinsip berdiferensiasi ini adalah karena kita menganggap bahwa anak itu memiliki kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam ini adalah sifat identik yang dimiliki oleh setiap anak-anak. Jadi kebutuhan belajar mereka pun akan berbeda, tidak bisa kita samakan. Kemudian kodrat zaman, mungkin zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Ketika kita dulu, kita belajar masih dengan sistem tradisional, serba terbatas. Kalau tidak mencatat, kita tidak punya buku istilahnya. Tapi kalau sekarang anak-anak itu semua serba modern, semua serba teknologi. Jadi disinilah peran kita sebagai guru untuk menuntun mereka sesuai dengan kodrat zamannya. Dalam implementasinya, mungkin di sekolah kita bisa menggunakan berbagai media, seperti misalnya proyektor, kemudian aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain, kemudian alat-alat teknologi yang lainnya. Itu bisa kita gunakan untuk mendukung pembelajaran di sekolah sesuai dengan kodrat zamannya. Kemudian apa sih paradigma belajar yang lain? Yaitu tentang disiplin. Di mana disiplin ini sangat berkaitan dengan peran kontrol
guru terhadap siswa. Nanti kita bahas posisi kontrol guru terhadap siswa. Yang selanjutnya, di sini ada beberapa perubahan paradigma belajar dari stimulus respon menuju ke peran kontrol. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Artinya apa? Kita sering menganggap bahwa kita sebagai guru, kadang kita menganggap bahwa murid itu pasti akan mengikuti guru. Pasti kita akan bisa mengontrol perilaku murid. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan tidak bermanfaat. Nah, terkadang kita sebagai guru atau orang dewasa bisa memberikan nasihat, tetapi terkadang atau memberikan masukan tentang hal-hal yang positif. Tapi kadang-kadang anak-anak itu tidak terima, tidak bisa kita paksa seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya apa? Ketika terjadi masalah di dalam kelas, ataupun kita tidak menemukan perilaku anak-anak itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita sering memberikan memberikan kritik. Dan seakan-akan kita menyalahkan mereka. Ternyata ini tidak berpengaruh terhadap penguatan karakter mereka. Justru mereka ada rasa tidak puas, tidak suka ya dari anak-anak itu. Kemudian yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, peran ini kadang sering kita gunakan, masih sering kita pakai karena kita merasa kita lebih tua dibandingkan dengan murid. Kadang kita suka memaksa mereka untuk melakukan hal-hal yang kadang kita inginkan seperti itu. Itu perubahan paradigma belajar menurut ilusi kontrol Dr. William Glasser. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana stimulus respon dari yang semula stimulus respon, kemudian sesuai dengan paradigma baru, berkembang teori kontrol. Bisa Bapak Ibu lihat di sana. Jadi realitas kita sama, itu pada stimulus respon. Sehingga terkadang peran tadi, ilusi-ilusi itu muncul. Nah, sekarang muncul teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini adalah orang lain bisa mengontrol saya. Tadi peran kita, ilusi-ilusi kita itu. Berarti kita terkadang mengontrol anak didik kita, memaksa ya, lebih cenderung memaksa. Kemudian pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan kita tidak bisa juga mengontrol orang lain. Itu yang paling esensi dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, sekarang coba Bapak Ibu sambil mungkin di rumah bisa, tugas Anda adalah kepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Apakah Anda atau B akan membuka kepalan tangan Anda? Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban dari pertanyaan ini. Bisa raise hand. Ayo, siapa? Bapak Ibu mungkin?
Bu Lestari? Atau Bu Dewi? Desa mungkin? Ya, Bu Lestari dulu. Saya sama sekali tidak akan membuka kepalan tangan saya. Berarti Bu Lestari tidak membuka kepalan tangan. Nah, kenapa Bu Lestari melakukan itu? Ya, mungkin bisa jelaskan. Tidak ikhlas. Tidak ikhlas, ya. Bu Desa mungkin punya pilihan yang lain dengan Bu Lestari? Bu Desa, ya. Menurut saya tidak akan melepaskan saya, meskipun apapun yang terjadi, entah dipaksa, entah bagaimanapun, karena sesuatu yang kita pegang tuh mungkin kita berikan pada orang lain. Ya, berarti sama, tidak akan membuka kepalan tangan karena itu merupakan sesuatu hal yang berharga ya, seperti itu. Bu Aris mungkin? Kalau menurut saya karena itu sesuatu yang berharga, jadi harus dijaga dengan sebaik mungkin. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan menjawab. Jadi apapun keputusan Bapak Ibu mau membuka, mau menutup, itu sebenarnya intinya adalah pada diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita merasa itu sesuatu yang berharga dan kita tidak mau dipengaruhi oleh orang lain, kita bisa mempertahankan. Tetapi jika Anda ingin membuka, itu juga keputusan pada kita sendiri. Karena mungkin kita punya asumsi atau anggapan tertentu. Mungkin sebelum membuka sudah ada kesepakatan tertentu sehingga kita bisa membuka seperti itu. Jadi intinya adalah yang mengontrol perilaku kita adalah diri kita sendiri. Seperti itu yang mungkin bisa saya jelaskan dari ilustrasi ini. Jadi orang lain dari luar itu yang berasal dari eksternal itu pengaruhnya tidak begitu signifikan sepanjang dalam intrinsik kita itu kuat. Nah, sekarang bagaimana memunculkan itu pada diri anak-anak, pada murid? Nah, yang kedua, dari esensi budaya positif itu adalah disiplin positif. Nah, apa arti disiplin menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Ya, Bu Garis? Saya disiplin itu taat terhadap ajaran ataupun terhadap arahan. Taat terhadap ajaran ataupun terhadap arahan. Mungkin yang lain bisa menambahkan atau mungkin punya jawaban yang lain? Iya, Bu Eka. Bu Eka boleh dibuka mic-nya dulu. Menurut saya, disiplin itu adalah taat tentang peraturan yang ada di mana tempat kita berada. Seperti itu, Bu. Iya. Bu Desa? Masih ada Bu Desa? Menurut saya, disiplin itu adalah sesuatu yang diyakini atau dipercaya nilai-nilainya. Jadi, disiplin itu adalah sesuatu yang dipercaya atau diyakini nilai-nilainya. Nah, dari semua jawaban tadi, mungkin bisa kita lihat di sini, ya. Jadi pada intinya disiplin itu adalah belajar. Itu menurut Diana Gosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
di mana kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika kita dituntut disiplin, awalnya sebelum kita disiplin itu adalah kita harus mengikuti aturan dulu. Ya, sedikit dipaksa. Jadi di sanalah terasa ketidaknyamanannya. Kemudian dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, di sini tadi yang saya maksudkan adalah motivasi intrinsiknya. Jadi bagaimana memunculkan nilai-nilai yang kita yakini itu sebagai sebuah keyakinan atau sebuah nilai yang kita percaya yang bisa kita laksanakan tanpa dipaksa oleh orang lain. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai kebajikan itu adalah nilai atau sikap positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yaitu kalau kita lihat dalam implementasinya sekarang, nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sesuai dengan yang tadi, bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Nanti kita akan bahas dengan teori motivasi. Kemudian Diana Gosen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, ini beberapa contoh nilai universal yang sudah kita terapkan mungkin di sekolah seperti nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Kemudian selain itu kalau kita lihat ada beberapa nilai lagi yang mungkin secara umum sudah sering kita pakai, sudah sering kita terapkan. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, kemudian mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini dari budaya positif yang ketiga itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi selain adanya motivasi, mengapa kita melakukan sesuatu, adanya teori motivasi, nanti ada kebutuhan dasar yang mendasari mengapa kita juga melakukan sesuatu atau melakukan suatu tindakan. Nah, kalau kita lihat, kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, mungkin yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima adalah kebutuhan atas penguasaan. Nah, coba Bapak Ibu di sini mungkin Bapak Ibu bisa cermati, saya memberikan sebuah kasus di mana Ibu Komang sedang bingung dengan tingkah salah satu muridnya di kelas yang bernama Arya. Beberapa anak telah datang dan mengadukan Arya sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Komang, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Arya melakukan hal tersebut? Mungkin ada yang bisa memberi pandangan terlebih dahulu terhadap kasus ini? Boleh dijawab, Bapak Ibu? Ya,
Siapa yang bersedia membantu? Atau ada yang punya pendapat kalau mengalami masalah seperti ini? Ada? Ada Bapak Ibu? Ya Bu Las mungkin? Bu Las punya pendapat? Tidak? Atau ada yang lain yang bisa punya pendapat yang lain bagaimana kalau mengatasi masalah seperti ini? Ya Bu Desa. Menurut saya sih yang melakukan pendekatan terhadap anak bersangkutan, siswa bersangkutan, apa yang melakukan hal tersebut setelahnya mendekati anaknya nggak apa masalahnya secara empat mata dengan siswa tersebut. Ya, terima kasih Bu Desa. Jadi benar sekali apa yang kita lakukan pertama itu adalah melakukan pendekatan secara personal kepada anak tersebut. Kemudian dari situ kita akan bisa mengetahui alasan-alasan ataupun jawaban-jawaban yang dia kemukakan. Nah, berdasarkan kebutuhan dasar tadi, coba kita lihat. Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif Bu Komang, sebaiknya mencari tahu apa alasan Arya melakukan hal tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh Arya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, jika Arya menjawab lapar karena tidak dibawakan bekal makan oleh ibunya, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian yang kedua, jika jawabannya adalah alasannya adalah karena dia senang teman-temannya jadi memperhatikan dia. Diberikan makan, kemudian bisa jadi gurunya juga memberikan makan atau memberikan makanan ya. Itu adalah kebutuhan dasar cinta, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, jika jawabannya dia merasa hebat karena teman-temannya takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhan dasar atas penguasaan. Kemudian yang keempat, jika jawabannya Arya merasa bosan dengan bekal yang dibawain oleh ibunya karena selalu sama, berarti di sini kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah akan kebebasan. Jadi dia pengen sesuatu yang lain dari apa yang sudah dia bawa selama ini. Mungkin dengan meminta kepada temannya, dia bisa menemukan variasi makanan yang lain ya, selain yang dia bawa. Kemudian jika Arya hanya berkata iseng atau senang saja melihat ekspresi temannya yang marah, mungkin ada beberapa anak yang seperti ini. Senang dia melihat temannya marah. Nah, di sini berarti kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan dasar atas kesenangan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat dari tadi kebutuhan dasar, yaitu berupa makanan, minuman, tempat tinggal, kemudian kebutuhan akan kasih sayang, itu lebih pada keamanan dan perlindungan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Ya, di sini mungkin perasaan diterima sebagai anggota kelompok penguasaan ya, penguasaan itu lebih pada kebutuhan sosial. Kemudian pada penguasaan itu lebih pada harga diri, pengakuan dan status. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Itu kebutuhan akan aktualisasi diri, bisa memahami dan mengembangkan diri. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bahwa apapun yang kita lakukan, mulai dari tadi mengepalkan tangan, nah ada beberapa teori terkait dengan ini, yaitu teori motivasi, mengapa kita melakukan sesuatu, itu tentunya karena ada tujuan. Setiap yang kita lakukan, setiap perilaku kita itu memiliki tujuan.
Nah, ada beberapa teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah kenapa kita melakukan sesuatu. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita kadang sering berpikir, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan aktivitas ini atau kegiatan ini. Kemudian yang kedua, itu adalah motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini kita pun kadang-kadang orang dewasa masih menerapkan ini ya, kalau diberikan sesuatu pasti kita mau. Kadang kita berpikir, apa yang saya dapatkan ya jika saya melakukannya ini. Misalnya absen pagi hari gitu kan, datang pagi-pagi. Nah, nanti indikasinya atau timbal baliknya apa sih, lebih cenderung ke situ. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga atau motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, kalau kita lihat di sini, 1 dan 2 ini masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, sehingga disebut dengan motivasi eksternal. Yang pertama, karena ada hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, karena ada penghargaan. Itu disebut dengan motivasi eksternal. Kemudian kalau yang ketiga, bagaimana memunculkan ini sekarang dalam diri kita sendiri maupun dalam diri murid-murid kita di sekolah. Bagaimana memunculkan motivasi internal sehingga mereka meyakini nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga melakukan sesuatu itu, melakukan suatu kegiatan itu tanpa kita paksa, tanpa kita memberikan imbalan. Jadi mereka sudah dengan dari hatinya untuk melakukannya. Seperti misalnya di sekolah ya, kadang-kadang kita menyuruh mereka untuk melakukan piket. Nah, bagaimana memunculkan ini pada diri anak-anak bahwa piket itu mereka yakini sebagai kebersihan, nilai kebersihan atau nilai tanggung jawab yang harus mereka jalankan. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi kita bahas, itu ada ketidaknyamanan. Dari motivasi itu, jadi ada beberapa, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita mungkin sering mendengar kata-kata ini, kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini kita bisa lihat di sini. Nah, dari yang ketiga ini, mana yang sering kita lakukan di sekolah? Kalau kita refleksi diri, Bapak Ibu, masih cenderung melakukan yang mana kita? Ada yang bisa hukuman. Ya, kita kadang tidak sadar bahwa kita sering melakukan atau memberikan hukuman ke anak-anak. Nah, tujuannya disiplin positif ini adalah untuk mengurangi ini hukuman yang terkadang kita berikan yang membuat anak-anak itu tidak nyaman. Itu sebenarnya tujuannya mengurangi ini. Nah, bagaimana sifat hukuman? Yang pertama itu tidak terencana, tiba-tiba, tanpa ada kesepakatan antara murid dengan guru, bersifat satu arah, dan berupa hukuman fisik dan psikis. Kemudian apa sih konsekuensinya? Kalau konsekuensi itu sebelumnya sudah disepakati, mungkin guru mata pelajaran dengan kelas tertentu, tetapi konsekuensinya ini masih membuat murid merasa tidak nyaman. Ya, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang ketiga itu ada restitusi. Restitusi ini itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, prosesnya di sini adalah proses kolaboratif. Ya, kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi.
Jadi antara guru, mungkin wali kelas atau guru BK, bagaimana kita mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Jadi ada kerjasama, kita mungkin menuntunnya, mengarahkannya, sampai dia yang memutuskan, seperti itu. Kemudian restitusi merupakan sebuah pendekatan menciptakan disiplin. Nah, jadi, pernah nggak kita berpikir bahwa kita memberikan suatu penghargaan atau reward itu adalah sesuatu yang baik? Ya, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, kalau dalam kita memberikan penghargaan, kita juga harus hati-hati memberikannya, karena ada beberapa alasan penghargaan itu tidak selamanya berdampak positif. Jadi Alif Kohn mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya, jadi tindakan belajar itulah sebuah penghargaan yang sesungguhnya. Bukan yang berupa uang, berupa materi, ya. Tuh. Nah, kalau kita lihat kenapa penghargaan itu tidak selamanya berdampak positif. Jadi pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya itu ternyata berpengaruh. Artinya apa? Ketika kita memberikan penghargaan kepada murid, ya, karena dia sudah menyelesaikan tugas dengan baik misalnya, jadi jangka panjangnya itu tidak baik, dan jangka pendeknya juga tidak baik. Ketika dia tidak diberikan hadiah atau tidak diberikan penghargaan, itu dia tidak akan mengerjakan tugas itu dengan baik atau dengan cepat, seperti itu. Itu berpengaruh terhadap jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dia hanya melakukan itu untuk mendapatkan penghargaan saja. Ketika tidak diberikan, dia tidak akan melakukannya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Artinya apa? Jadi penghargaan ini, seseorang mungkin saja dia punya kreativitas, punya potensinya, ya. Tetapi ketika kita sering memberikan hadiah atau penghargaan, di saat kita tidak memberikan, mereka tidak akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara bagus. Itu kalau tidak efektif artinya, ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Artinya apa? Ketika ada anak-anak atau murid yang berprestasi, kita cenderung memberikan penghargaan, pujian kepada anak-anak tersebut. Nah, sedangkan temannya yang tidak berprestasi atau tidak mendapatkan juara, itu mereka tidak mendapatkan apresiasi apapun. Jadi ada perasaan yang tidak dihargai dari anak yang tidak mendapatkan prestasi itu. Kemudian mengurangi ketepatan. Ya, mengurangi ketepatan. Artinya apa? Terkadang penghargaan yang kita berikan ini, misalnya dalam ulangan, mereka mengerjakan, mungkin dia dapat mencontek dari temannya yang di sebelahnya atau yang lebih pintar. Tetapi setelah diperiksa, justru yang mencontek ini yang nilainya lebih besar. Kita memberikan penghargaan atau memberikan reward di sini jadi tidak tepat. Kemudian mengurangi kualitas, mematikan kualitas seperti tadi. Jadi potensi anak-anak itu ketika kita sering dikasih penghargaan, saat kita tidak kasih, mereka tidak akan mau berkreativitas atau tidak mau mengembangkan potensinya. Dan penghargaan itu adalah menghukum. Kemudian penghargaan itu motivasi dari dalam diri. Bagaimana memunculkan penghargaan ini dari dalam diri kita sendiri. Ya. Kemudian
5 posisi kontrol. Di sini perlu kita ketahui Bapak Ibu, kalau dalam modul budaya positif itu saya juga baru tahu tentang 5 posisi kontrol ini. Jadi dalam tugas kita sebagai pendidik, ternyata kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan kelima sebagai manajer. Nah, arah dari kelima posisi kontrol ini adalah menuju pada peran kita sebagai manajer. Jadi yang mungkin selama ini kita lebih sering menghukum, kemudian membuat rasa bersalah, dan sekali waktu kita bisa menjadi teman atau pemantau. Nah, sekarang arahnya adalah bagaimana dalam kegiatan pembelajaran, entah kita sebagai guru, kemudian sebagai kepala sekolah nantinya bisa memerankan tugas sebagai manajer. Nah, di sini bisa kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol, di mana kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, posisi kita sebagai penghukum, kita melakukan ini, menyuruh murid menghormat bendera selama 1 jam. Di sana kita sudah memberikan hukuman. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ya. Jadi beberapa kali mungkin ini yang kita lakukan. Beberapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya sebagai teman. Ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu. Ini kalau kita sudah mengeluarkan statement-statement seperti ini kurang lebih ya contohnya. Di sini posisi kita sebagai teman. Kemudian yang kedua sebagai pemantau. Kalau kita lihat di sini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, jadi kamu tahu konsekuensinya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan. Disinilah peran kita. Jadi memberikan pilihan kepada dia untuk memperbaiki atau menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Nah, sekarang coba Bapak Ibu, posisi kontrol apakah kita jika kita berkata, saya kecewa sekali denganmu. Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ya, dibuka aja ini mikrofonnya. Posisi kontrol apa? Ya, mulai aja. Rasa bersalah itu ditumpang. Ya. Bagaimana yang lain? Ya, setuju ya? Jadi posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ya, karena kita membuat dia sudah membuat kita kecewa seperti itu. Dia beranggapan bahwa ternyata ibunya kecewa dengan saya. Jadi dia merasa bersalah terhadap kita. Kemudian yang kedua, posisi kontrol apa kita jika kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Apa? Penghukum. Ya, penghukum. Kemudian lagi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pemantau apa manajer? Pemantau. Ya, pemantau ya. Nah, ayo lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Manajer. Sebagai apa Bapak Ibu tadi? Teman ya. Manajer ya. Manajer ya, apa teman?
Manajer, ayo lakukan Bapak dari manajer ya, Teman itu ya Bu Ma ya. Ya, sebagai teman ya. tidak marah, teman. Ya, sebagai teman. Jadi dia kita posisi kita sama dengan dia seperti itu. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau ya. Kalau yang ini tadi baru manajer ya. Kalau yang ini tadi manajer, kemudian yang ini teman. Ya, yang ini baru pemantau. Ya. Nah, sekarang selain tadi itu ada posisi kontrol. Nah, budaya positif ini juga bisa kita terapkan dengan membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, maka bukan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kenapa harus keyakinan kelas seperti itu? Ada yang bisa membantu menjawab, Bapak Ibu? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ya, ada yang bisa membantu? Bu Desa? Sedikit ya Bu Ma. Ya, boleh Ibu. Terima kasih ibunya. Sesuatu yang biasanya sudah pasti bisa diperjawabkan karena keyakinan yang dilakukan dia pun juga bisa melaksanakan. Artinya mereka itu tidak merasa berat sebelah gitu kan, kita sudah meyakini dan mereka sudah meyakini gitu. Ya, berarti sudah tidak merasa dipaksa ya. Ya, mungkin kalau Mbak siapa? Adik Novita bisa membantu atau punya jawaban yang lain? Linda ya. Ya, Linda, maaf ya. Ya, coba. Baik. Berikan kepada saya. Jadi sedikit dapat saya sampaikan bahwa keyakinan kelas, peraturan kelas, jawabannya tidak dari apa yang sudah dikatakan oleh Ibu Desa tadi, bahwa sesuatu yang sudah kita yakini itu pasti akan dapat jalan baik. Sedangkan kalau peraturan itu masih ada kemungkinan tingkat silakan karena peraturan seperti yang kita masih banyak dan kita lakukan apa yang kita inginkan. Kalau udah kita yakinin pasti dapat berjalan dengan baik. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Adik Linda. Kemudian mungkin Bu Ma Eka masih punya jawaban yang lain? Tidak. Ya. Ya, kenapa keyakinan kelas? Ada Bu Ma? Ini seperti yang disampaikan oleh Bu Lina, Bu Desa, mungkin jawaban saya juga seperti itu. Keyakinan kelas itu dibentuk karena apa yang diyakini oleh anak itu, yang dilakukan oleh anak tidak membuat dia terpaksa. Artinya yang dia lakukan itu dilakukan dengan setulus hati dan sudah terbiasa seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman sudah memberikan tanggapannya. Jadi benar sekali jika keyakinan sudah menjadi keyakinan itu akan lebih mudah implementasinya. Jadi keberhasilannya itu akan lebih peluangnya lebih banyak tanpa kita memaksa ya, tanpa kita memberi hukuman terlebih dahulu. Kalau sudah ini diyakini dari dalam dirinya, itu akan lebih mudah terlaksana dengan baik. Dan itu kalau sudah diyakini, suatu saat akan menjadi karakter, menjadi budaya. Nah, ini beberapa yang sudah, kemarin saya di kelas 9 sudah menerapkan. Nah, ini cara pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak.
berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif, kemudian tidak perlu terlalu banyak agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolahnya, dan semua warga sekolah atau kelas semua dilibatkan dalam penyusunannya. Nah, ini kemarin saya ajak anak-anak kelas 9, mulai dari peraturan-peraturan yang ada dulu, saya suruh mereka menuliskan. Kemudian dari peraturan-peraturan ini kan kalimatnya masih bersifat negatif. Jadi dalam bentuk kalimat negatif kemudian diubah menjadi kalimat positif. Dari kalimat-kalimat positif inilah nanti kita ambil kesepakatan kelas dulu, baru dari kesepakatan itu kita ambil keyakinan atau nilai kebajikan apa yang dipercaya. Nah, ini videonya mungkin cukup singkat, karena saya sudah menempelkan ke depan. Kemudian setelah ditempelkan yang sama itu kita kelompokkan dulu. Misalnya tidak boleh buang sampah, ada kemarin. Tidak boleh ribut saat tidak ada guru atau jam kosong. Itu kita kumpulkan. Nah, dari itu baru nanti kita bikin buat kalimat positifnya. Dari kalimat positif itu baru kita buat kesepakatannya. Mana yang akan kita pakai dalam kalimat positif. Setelah ada kesepakatan kelas, mungkin menjadi beberapa, itu tidak terlalu banyak, baru kita buat menjadi keyakinan kelas. Nah, di sini contohnya, misalnya keyakinan kelas tanggung jawab. Di mana di sini bahwa mereka meyakini bahwa sangat penting untuk melaksanakan tanggung jawab dalam menjaga kenyamanan kelas dan fasilitas kelas, termasuk piket, kemudian tanggung jawab yang lain, menjaga fasilitas di kelas, kemudian menjaga keamanan, kenyamanan dalam kelas, ya tidak boleh ribut, ya, atau mengerjakan tugas sesuai dengan yang diinstruksikan. Kemudian misalnya menghargai dan menghormati. Di sini termasuk di dalamnya adalah ketika kita anak-anak itu sering kan mengeluarkan kata-kata yang mungkin bagi mereka itu sesuatu hal, menyebut nama orang tua, termasuk membuli, ya, atau berkata-kata kasar. Kemudian termasuk di sini menjaga barang orang lain. Kalau dia minjam sesuatu sama orang, itu sudah masuk di sini, saling menghargai dan menghormati. Kemudian disiplin. Disiplin ini misalnya dalam melaksanakan tata tertib, kemudian disiplin waktu, ya. Ini yang sudah kita dapatkan kemarin di kelas 9, mungkin nanti di kelas 8 dan 7 Bapak Ibu Wali bisa membimbingnya. Nanti bisa saya berikan caranya, itu ada panduannya. Ini bisa ditempel dalam kelas Bapak Ibu. Inilah yang nanti kita tempel di kelas dan kita kan selalu ketika dia melakukan kesalahan, dari sinilah dasarnya. Mereka sudah membuat ini, jadi mereka harus laksanakan seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Jadi selain tadi keyakinan kelas, penanaman budaya positif itu bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa disebut dengan segitiga restitusi? Karena ada 3 langkah. Ya, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang salah itu kita menganggap bahwa seperti tadi memiliki alasan, memiliki tujuan kenapa kita melakukan tindakan itu, entah positif maupun negatif. Ini yang kita gali nanti dari anak-anak, dari murid. Kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi dari kesalahan itu mereka sudah punya keyakinan kelas. Nah, disinilah mereka bisa motivasi.
Bagaimana menumbuhkan motivasi internal sehingga dia tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi bagaimana mencari solusi dari kesalahannya tersebut. Ya, mungkin ini Bapak Ibu kalimatnya yang bisa kita lihat pada tahapan segitiga restitusi. Mungkin pada saat menyelesaikan identitas, kita bisa bertanya kepada anak-anak, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Dan ini selanjutnya bisa Bapak Ibu lihat ya. Jadi alasan memunculkan motivasinya dulu dalam diri anak-anak itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini beberapa kalimat contohnya yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ya. Kemudian kamu melakukannya karena ingin mempertahankan yang penting bagimu, seperti tadi di awal mengepalkan tangan itu juga. Selain motivasi, kemudian di sini ada menanyakan keyakinan. Nah, di sini bisa kita lihat kalimat-kalimat yang menunjukkan indikator bahwa kita menanyakan keyakinan kepada anak-anak atau kepada murid, yaitu apa nilai keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, ini Ibu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Salam berbahagia, dan Pak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program inisiatif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pemberdayaan dosen berlandaskan pada teori Dr. William Rees. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dilakukan dan murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dilakukan terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan tindakan pidana. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Aku dikatain apa? Ya aku marah lah. Aku ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya, pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang mengkritik Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu kamu Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak dia dan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buatmu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang menurut Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip anak yang kurang sesuai dengan keyakinan kamu. Ya, saya sebenarnya saat menjadi orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu? Ya, aku Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? ya saya selalu proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu gimana aslinya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghadapi. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu tadi Bapak Ibu contoh penerapan budaya segitiga restitusi untuk dapat menumbuhkan karakter pada diri anak-anak. Jadi dengan berakhirnya video tadi, jadi bisa saya simpulkan di sini bahwa dalam penerapan budaya positif hendaknya seorang guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru harus selalu bisa merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Guru yang mampu menjalankan perannya sebagai manajer atau sebagai among yang selalu menuntun murid-muridnya menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang bisa saya simpulkan untuk kegiatan hari ini. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya ini maka untuk materinya sudah selesai sampai di sini. Kemudian untuk selanjutnya saya buka sesi refleksi atau tanya jawab. Mungkin ada yang bisa, ya Bu Desa. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat sore. Di sini saya ingin bertanya, bagaimanakah cara membangun atau menumbuhkan budaya positif baik itu untuk guru maupun untuk siswa di lingkungan sekolah? Karena selama ini saya lihat murid-murid itu cenderung meyakini mungkin beberapa gurunya, sedangkan guru yang lainnya itu tidak dihiraukan. Bagaimana kita menyatukan semuanya itu agar siswa itu bisa meyakini semua gurunya bahwa yang dikatakan itu benar, biar tidak dia itu cenderung ke guru A atau ke guru B gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Desa. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menanggapi atau memberikan jawaban dari pertanyaan Bu Desa tadi, bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah, karena sering dilihat bahwa ketika ada beberapa murid yang dia lebih cenderung percaya kepada satu guru, tetapi dia tidak, dalam arti dia mau mengikuti segala yang diinginkan oleh guru tersebut, tetapi di sisi lain jika gurunya berbeda, bukan guru A, dia tidak mau melaksanakannya. Nah, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Mungkin seperti itu. Ada yang bisa membantu menjawab mungkin Bapak Ibu? Ada? Bagaimana caranya upaya kita agar bisa menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak-anak, ya Bu Linda, ya adik-adik Linda Nupita. Silakan.
Ya, Bu Lestari, saya juga silakan ditanggapi dulu dari pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, kalau kita ingin memiliki lingkungan sekolah yang berbudaya positif, kita mulai dulu dari diri kita sendiri, dari guru-guru dulu, untuk memahami siswa agar memiliki kebudayaan yang positif. Mungkin hal pertama yang bisa kita lakukan adalah memahami situasi dan kondisi siswa tersebut. Seperti itu, Bu Ma. Ya, terima kasih Bu Les. Ada yang lain lagi yang bisa menanggapi? Ada, Bapak Ibu? Ya, Adik Linda, ya silakan. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala jaringan. Jadi saya ingin sedikit mungkin cara untuk meningkatkan kepercayaan seorang siswa itu bisa diawali dengan meningkatkan komunikasi. Mungkin pertama kita berbicara itu tidak karena siswa belum mengetahui bagaimana tentang apa yang kita ucapkan. Mungkin kalau kita memberikan mereka masukan berulang kali, misalnya siswa melakukan kesalahan, solusi atau saran seiring dengan jalannya waktu, jika komunikasi itu sudah erat, maka keyakinan siswa itu akan tumbuh sendirinya tanpa kita memaksa mereka untuk meyakininya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih jawabannya. Ada lagi yang masih mau menambahkan? Ada? Kalau tidak, jadi apa yang disampaikan tadi oleh Bu Lestari maupun Adelida tadi itu sangat benar sekali ya. Intinya itu adalah bagaimana menumbuhkan budaya positif di sini adalah adanya kolaborasi antara kita guru dengan siswa, ya. Di samping itu juga mungkin dengan tenaga tata usaha juga, tidak semua stakeholder yang ada di sekolah itu perlu adanya kolaborasi bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah ini. Nah, tentunya diawali tadi seperti Bu Lestari tadi, kita harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita yang pertama adalah memberi teladan dulu. Jadi ketika kita biar tidak sampai nanti kita ngomong A kepada murid tapi kita melakukan B. Nah, disitulah muncul rasa mungkin seorang siswa tidak percaya pada guru tersebut. Oh, ternyata ibunya seperti itu ya. Ibunya nyuruh begini kok dia begitu kan. Salahnya kalau di sekolah misalnya hal kecil misalnya. Nggak boleh ngerokok. Tetapi kita merokok di dalam sekolah. Nah, bagaimana anak-anak itu bisa percaya dengan kita? Jikapun yang kedua, jikapun anak-anak itu melakukan kesalahan, yang terpenting adalah pertama melakukan pendekatan, kemudian komunikasi yang baik, ya. Kemudian kita memberdayakan semua aset yang ada di sekolah. Aset dalam arti semua entah guru BK, kemudian guru kelas atau guru mapol, wali kelas, itu semua kita libatkan termasuk mungkin kepala sekolah di akhirnya. Itu yang perlu kita lakukan. Kemudian yang terakhir, adanya pembiasaan-pembiasaan yang menunjukkan indikator dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi pembiasaan-pembiasaan ini perlu kita lakukan. Tentunya tadi harus ada kolaborasi dari guru, siswa maupun tenaga tata usaha. Sehingga dengan demikian semua berbuat hal yang sama, misalnya guru A, guru B sama tindakannya terkait suatu masalah misalnya atau suatu keyakinan kelas. Sama tindakannya. Jadi anak-anak itu juga akan bisa mempercayai seperti itu. Mungkin kalau menurut yang guru A kemarin itulah bilang harus begini, tetapi kenyataannya tidak seperti itu.
Disitulah mungkin rasa tidak percaya anak-anak itu muncul. Nah, sekarang bagaimana kita menyatukan persepsi dalam sekolah, berkolaborasi untuk bisa melakukan pembiasaan-pembiasaan yang mendukung budaya positif tersebut, sehingga menimbulkan atau menjadi sebuah keyakinan bagi kita semua, sehingga motivasi intrinsik dari anak-anak itu akan tumbuh dengan sendirinya. Sehingga anak-anak akan mampu memiliki karakter yang baik, sesuai yang kita harapkan. Itu mungkin Bu Desa yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaannya tadi, dan mohon maaf jika kurang pas atau kurang sesuai seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, ya Bu Desa. Ya Bu, terima kasih atas jawabannya, dan terima kasih buat Bu Lestari dan Adik Linda. Di sini saya ingin bertanya lagi satu pertanyaan Bu. Ya. Seorang siswa dinyatakan bisa memiliki disiplin positif, di mana disiplin positif itu bahwa siswa itu memiliki motivasi internal, adalah motivasi pada dirinya sendiri. Apa yang diyakini, apa yang dipercaya, itulah yang dia laksanakan. Karena cara kita untuk meyakinkan siswa itu, seperti yang pernah Ibu bilang, bahwa ada salah satu siswa bahwa kita tidak bisa menghukum dia karena aturan undang-undang yang sudah berlaku. Sedangkan mereka memiliki disiplin positif karena mereka meyakini hal itu sebagai motivasi internal. Bagaimana bisa dijelaskan? Contohnya mungkin seperti dalam undang-undang yang tidak boleh ini, itu kemarin kita bahas itu ya Bu Desa ya. Ya Bu, seperti itu Bu. Nah, apa namanya? Mungkin itu bisa kita lakukan pendekatan dengan menggunakan segitiga restitusi itu. Jadi segitiga restitusi tadi itu tidak harus ketiganya dijalankan, tidak harus berurutan juga. Tergantung bagaimana situasinya, ya. Jadi yang kasus yang kemarin itu, yang mereka mungkin sudah tahu lebih dulu tentang undang-undang apa itu yang tidak boleh kita mencukur rambut sembarangan, dia justru lebih tahu itu. Tetapi sekarang bagaimana kita meyakinkan mereka, mungkin dengan validasi tindakan yang salah, ya. Kenapa dia melakukan itu? Misalnya rambutnya tetap panjang, nggak mau dicukur. Terus nanti kita tawarkan solusinya. Jika dia tidak mau dicukur, terus apa solusinya sekarang? Seperti itu. Sedangkan di sekolah kita juga punya aturan. Maksudnya punya tata tertib bahwa ada yang mengatur tentang kerapian misalnya di sana. Kemudian satu lagi mungkin bisa kita jelaskan pada anak-anak bahwa di sana terkait dengan keyakinan, mungkin menanyakan keyakinan bahwa mencukur rambut atau rapi itu ketika dia keluar dari sekolah, mereka akan jadi masyarakat, akan jadi masyarakat sosial dalam sebuah lingkungan. Jadi ketika dia di dalam masyarakat juga ada aturan-aturan, tidak bisa bebas seperti saat di sini yang mereka inginkan. Jadi dia akan kembali ke masyarakat. Nah, disinilah dia pentingnya juga mengikuti aturan yang ada di sekolah, yaitu tentang kerapian ini. Mungkin seperti itu, Bu Desa. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Ya, Bu Jero, Bu Era ya, Bu Era Yani. Oke, Bu Iman, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Yang selaku guru BK sedikit menambahkan ya, karena biasanya juga menanyakan bagaimana caranya kita untuk memperlihatkan ya hal positif dari siswa. Setelah Bu Mandriasenya kemarin memberikan anak-anak wejangan seperti itu, yang tambahkan lagi sedikit ya Desa ya. Siswa itu kita beri pemahaman. Kita dekati siswa tersebut bahwa seperti ini aturan yang ada di sekolah kita. Kita selalu memberikan dia pemahaman setiap hari, dan bila perlu yang panggil siswa tersebut sehingga dia itu memahami bahwa kita juga punya aturan yang ada di sekolah. Begitu yang dapat saya sampaikan kepada Desa, yang selalu guru BK juga ya.
Nah, akhir-akhir ini memang agak riskan mencukur rambut karena sudah mendengarkan aturan atau apa namanya itu yang diberikan di mungkin siswanya menemukan di TikTok itu ya saya. Tetapi untuk guru BK belum dikasihkan pemaparan yang jelas bahwa guru BK itu tidak bisa mencukur atau memberikan hukuman-hukuman yang lain gitu. Belum ada aturan seperti itu. Sedangkan di TikTok katanya sudah ada peraturan yang beredar. Nah, setelah Tiang kasih pemahaman siswa tersebut, akhirnya dia itu mengerti dan memahami dan mau juga mengikuti aturan yang ada di sekolah. Tiang kasih dia dua opsi, apakah dia itu ingin menjadi siswa yang apa namanya itu yang aturan atau menjadi pembangkang gitu intinya, dia itu bisa menjadi orang hanya. Ternyata dia itu menjawab, saya ingin menjadi yang terbaik. Itu dia menjawab. Berarti dia itu mau menuruti aturan kita yang ada di sekolah. Itu kalau menurut Tiang, Bu Desi. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin menambahkan lagi. Terima kasih, Bu Man. Ya, berarti di sini Bu Era sudah menerapkan segitiga restitusi sebenarnya ya. Cuman ya, sesuai dengan teori yang tadi. Cuman karena ini pengetahuan baru, sebenarnya kita sudah melakukan budaya-budaya positif ini, ya. Dan termasuk tadi penyelesaian masalahnya itu dengan menggunakan itu ya. Ibu menanyakan dia itu jangan jadi orang yang seperti apa kan gitu. Jadi dia menjawab, saya pengen jadi yang terbaik. Jadi solusinya untuk dia menjadi orang yang terbaik harus mengikuti aturan kan seperti itu ya kurang lebihnya. Ya, baiklah demikian yang bisa kami tanggapi dari pertanyaan Bu Desa. Mudah-mudahan apa yang kami berikan dari Bu BK, kemudian dari tadi adik mahasiswi, itu bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa kita lakukan nantinya. Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas dukungannya yang sudah bersedia mendengarkan saya selama 1 jam ini, 1 jam lebih bahkan. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan pada kesempatan sore hari ini dapat memberikan dampak yang positif, dapat menumbuhkan budaya positif pada sekolah kita nantinya, sehingga dapat menumbuhkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila pada murid-murid kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja saya lakukan. Dan apapun yang terjadi hari ini, entah yang negatif terutama, tinggalkan di ruangan ini, jangan dibawa keluar ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini saja. Terima kasih dan hari ini saya akhiri sampai di sini. Saya stop share dulu. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita akhiri karena tadi kita awali dengan berdoa, maka kita sebagai rasa syukur tutup dengan doa kembali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai dan selamat malam. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu jika ingin live ya boleh meninggalkan ruangan ini. Terima kasih banyak semuanya. Besok ketemu lagi kita di sekolah ya.